Terus yang unik lagi dari mobil ini, ternyata setiap jok kursi depan itu di belakangnya ada asbak rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya seperti biasa, sehat selalu, berbahagia selalu, dan rezekinya juga dilimpahkan selalu. Oke, jadi di video kali ini kita mau bahas mobil klasik lagi. Jadi di belakang saya ini ada mobil tua, lebih tua dari Corolla saya, keluaran tahun sekitar 1960-an, keluaran dari Fiat dengan tipe 1100S. Kita lihat dari tampak depan nih, sekilas kita langsung kebawa ke era-era masa tahun 50-an, 60-an. Jadi mobil-mobil dulu tuh memang kesan tampilan tampak depannya tuh kayak gini, kayak mobilnya Mr. Bean tuh, Mini Morris, Mini Chopper, keluaran tahun 1960-an juga sekitaran itu, dan sama Holden Belmont gitu kan, mukanya mirip-mirip kayak gini. Mungkin ini satu-satunya mobil yang pernah saya lihat di jalanan Banjarmasin dengan kondisi yang wow. Ini grillnya kayak gini besar, terus ada kisi-kisi angin kayak gini. Nah, ini lambang Fiatnya juga masih ori walaupun dia udah ngupas. Yang sebelah sini juga kelihatan karatan, tapi masih oke banget sih menurut saya. Di sini lampu sen 2, sini lampu utama, dan di sini ada bumper. Terus di sini juga ada list membelah antara kap mesin. Terus di sini ciri khas mobil zaman dulu, dia ngelekuk, ngesesuaiin bentuk lampu. Ini wipernya masih berfungsi juga. Dan ini spion kayaknya nggak ori deh. Kalau orinya saya lihat tuh di sini masih terlihat klasik dengan spionnya seperti itu. Nah, ini kayaknya antena sih. Ini antena radio. Masih bisa ditarik. Antena radio, nggak tahu berfungsi atau enggak. Yang jelas di dalam udah berubah jadi double din, bukan single din lagi. Mungkin kalau ada radio dulunya klasik banget nih kelihatannya, tapi kayaknya udah nggak ada nih radio. Udah berubah jadi double din. Sumpah nih mobil keren banget. Jadi kalau ngeliat nih mobil, aduh, rasanya tuh kita kebawa kayak di film-film Eropa zaman dulu. Nah, Fiat ini keluaran dari mobilnya Italia. Tampilan sampingnya tuh kayak gini teman-teman, nggak terlalu panjang dan juga nggak terlalu pendek. Jadi kalau dilihat dari samping juga kelihatan banget kesan kental tahun-tahun 1960-an. Dia memanjang, terus bentuknya mirip-mirip mobil Batman. Nah, ini biasanya mobil-mobil tahun-tahun segitu tuh dia pakai list kayak gini. Terus depan sini ada lampu sen, lampu sennya kayaknya masih berfungsi semua nih, elektrikalnya. Terus kemudian nih list-listnya juga masih oke banget loh, ini masih kencang semua dan masih oke. Terus nih ada kayak cover gitu. Nah, menurut saya sih, saya jadi nyebutnya 1100S karena saya lihat lambang S-nya di sini. Dan ini kayaknya masih orisinilnya nih. Ini handle pintu. Kalau mobil-mobil sekarang kan handle pintunya tuh ditarik, tapi kalau ini ditekan tombolnya. Dan ini masih berfungsi dengan baik. Oke. Seperti biasa mobil-mobil zaman dulu termasuk PW, dia ada jendela di sini. Ini bisa kita buka buat sirkulasi udara masuk ke dalam mobil, jadi kita nggak terlalu panas waktu di dalam mobil. Ini velg ukuran ring 13 175/70 ukuran bannya. Masih ada lambang Fiatnya walaupun di deko warna abu-abu, tapi Fiatnya masih ada nih. Di depan juga masih ada. Bagian bawahnya teman-teman masih bagus banget, masih bersih dan nggak ada karat. Sama depan belakang masih bagus banget. Kacanya juga masih bersih, kayak nggak ada baret-baret yang terlalu banyak, masih bening. Dan memang kayaknya sengaja nggak di kaca film. Memang mobil-mobil zaman dulu tuh, mobil-mobil klasik tuh kayaknya lebih bagus tanpa
kaca film. Bagian belakangnya itu kayak gini. Jadi di sini seperti biasa ada bagasinya juga. Ini kayaknya cukup luas juga bagasi mobilnya. Terus, nah ini ada bumper lagi, bumper. Ini memang bawaannya. Nih ada lambang Fiat, Fiat garis miring 1100. Memang mobil ini mesinnya berkapasitas 1100. Nah terus di sini ada lampu kayak segitiga meruncing gitu. Ini fungsinya buat nerangin plat di malam hari. Ini kayaknya memang bawaannya juga. Ini teman-teman, karet-karetnya masih ada, kanan kiri masih rapi banget. Terus nih lampu belakangnya sekali lagi memang kesan kental banget di tahun-tahun segitu. Dia bentuknya itu ngelancip. Ini ada lampu sen, ini buat lampu malam dan lampu stop kayaknya nih, lampu rem. Nah ini juga list chrome-nya masih ada dan masih rapi ya, walaupun udah bintik-bintik kayak udah kemakan usia gitu, tapi masih ada, dia masih utuh seutuhnya. Bagian badan juga mengikuti lekuk dari bentuk lampu. Teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian interior. Jadi bagian interior itu kayak gini. Kita mulai dari bagian dashboard dulu nih. Jadi dashboardnya kayak gini, ini plat semua dan ini masih bening banget, masih mulus. Jadi di sini tuh kita lihat pertama nih yang di tengah-tengah nih apa nih, kayak mobil-mobil yang biasa tuh kan ada, kita milih untuk sirkulasi di dalam mobil aja kah, atau sirkulasi yang dari luar masuk ke dalam. Kayaknya nih salah satu fungsi buat itu. Dan saya nggak tahu persisnya ini mobil memang pakai AC atau enggak bawaannya, tapi kalau saya lihat di sini kayaknya memang nggak ada AC sih. Speedonya dari kecepatan dia ada di tengah-tengah atas. Jadi kalau kita gas 0 sampai 30-50 dia ada indikatornya itu berjalan gitu teman-teman. Di sini kalau kita lihat ada temperatur juga, temperatur radiator. Nah nih buat dinamo. Terus olio, ini apa nih? Oh ini oli. Ini masih bahasanya tuh masih bahasa Itali. Nih kalau kita lihat nama bensinnya di sini ada tulisannya benzina. Terus Reserva, terus Lucy. Saya nggak tahu nih apa nih Reserva nih. Reserva kalau ditebak-tebak kayaknya engine sih ya. Ini kunci kontaknya buat ngidupin, dia ada di tengah-tengah. Nah, ini jadi masukin ke sini. Terus di sini ada tambahan. Ini kayaknya nggak tahu nih buat RPM atau buat aki. Kayaknya sih buat aki sini. Mengetahui tegangan aki masih normal atau enggak. Nah, di sini buat lampu utama kayaknya di ujung sini. Jadi ditarik. Persnelingnya masih di sini, teman-teman. Dia persnelingnya ada 4 dan 5 sama mundur. Jadi gigi satunya tuh tarik ke sini, ke atasin. Gigi 2-nya ke bawahin. Setirnya kayaknya orisinilnya nih, karena masih ada lambang Fiatnya dan ini masih oke banget. Ini kayaknya bukan besi atau apa nih, kayaknya kayu loh. Nah, terus di sini ada kayak konsol gitu. Ini kita tarik buat ngebuka. Nah, dibuat naruh-naruh barang di sini, dan di sini masih ada lambang Fiatnya juga. Sekarang buat audionya dia udah double din, udah pakai TV. Ini berfungsi juga. Kalau dilihat dari kondisi audio kayaknya mantep banget. Di belakang ada 2 speaker. Di sini juga ada 2 speaker. Kayaknya juga pakai power nih kayak, karena ada buat ngatur bassnya di situ. Door trimnya kayak gini, cuman lurus doang. Terus di sini ada buat naikin jendela, nurunin jendela, masih pakai engkol. Terus ini pelatuknya buat buka pintu mobilnya. Jadi buka pintu mobilnya tuh kita angkat, teman-teman. Kita angkat, kita dorong gitu. Terus di bawah sini ada handle rem tangannya. Nah, terus untuk kelegaan, kalau kayak postur badan saya sih cukup lega sih mobil ini. Jadi nggak terlalu kesempitan, nggak juga terlalu kelebaran. Jadi pas banget. Nah, terus di sini ada buat handle pegangan tangan juga. Ini kayaknya bawaannya juga sih, teman-teman. Oke sih ini. Dan ini jok depan bisa dimaju mundurin atau enggak? Menurut saya sih bisa sih ya kayaknya. Karena ada rel kursinya di bawah jok ini. Nah, teman-teman, untuk bagian mesin dia kayak gini. Simple banget, kelihatan bersih, rapi, dan nggak terlalu banyak perkabelan di sini. Dia masih karbu. Dan ini tabung filternya 1100 cc, masih platina. Terus di sini ada coilnya juga, ada delco-nya juga, radiatornya juga kecil. Kaki-kaki masih kuat banget kelihatannya, nggak ada karat. Sasis juga masih bagus dan nggak ada rembesan oli. Kering,
dan bersih. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk pembahasan mobil klasik Fiat tahun 1960 dengan tipe 1100S. Kesimpulannya saya suka banget sama ini mobil. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Saya Amang Wapikat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao, bye bye.